Welcome smart investor to my channel Nizar Iman. Jadi di episode kali ini kembali lagi kita akan membahas hal yang menarik ya teman-teman. Jadi kita akan membahas gimana seandainya kalau saham BRIS besok turun, apa yang harus dilakukan oleh investor dan trader. Itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin ngasih beberapa disclaimer ya. Dua disclaimer. Yang pertama ya, ini bukan proyeksi dan ini bukan ramalan. Jadi saya nggak memprediksi bakal turun besok BRIS-nya, enggak teman-teman. Saya cuma ngasih tahu kalau seandainya beneran turun, apa yang harus dilakukan. Sehingga kalau terjadi, teman-teman nggak panik lagi, nggak bingung lagi, sudah tahu harus ngapain. Baik itu seorang investor long term ataupun seorang trader udah tahu mau ngapain. Itu yang pertama ya. Yang kedua teman-teman ya, saya nggak punya kepentingan di saham ini ya. Jadi pasti ada nanti di komen tuh yang ngatain saya kalau saya ini tebar fear ya. Padahal saya sebenarnya nggak punya sahamnya. Dan kalau teman-teman mengikuti saya udah dari lama juga udah tahu saya tuh nggak suka saham perbankan ya. Jadi kalaupun ini turun banyak, turun ARB atau jangan sampai amit-amit saya turun banyak, saya juga nggak akan nampung. Jadi saya nggak ada kepentingan di sini. Gitu ya. Jadi teman-teman harusnya bisa bijak menyikapi video saya ini, diambil manfaatnya. Seperti itu. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja yang pertama. Kalau seandainya turun, investor harus ngapain? Jadi yang pertama ini ya, kita akan bahas dari sudut pandang investornya dulu. Teman-teman harus tahu, BRIS ini sudah mahal banget kalau bagi seorang investor. Sudah kemahalan, sudah over value. Jadi, kalau kita lihat sendiri, hitung-hitungannya, book value dari BRIS setelah merger itu 499 per lembar saham. Ngitungnya ini dari mana? Ngitungnya nih, saya akan tunjukkan nama teman-teman semua ya. Ngitungnya itu dapat dari total lembar saham barunya dibagikan dengan total ekuitasnya, ketemunya adalah 499,86 atau kita bulatkan 500 saja. Dan di harga sekarang setelah merger nanti PBV-nya akan menjadi 7,34. Sangat-sangat tinggi. Gitu ya, itu sudah mahal banget. Dan kalau teman-teman lihat video saya di bulan November kemarin, di situ kita bisa lihat ya, saya waktu itu ngasih tahu harga wajarnya di 1069-an karena PBV rata-rata bank pada bulan November kemarin itu 2,14 dan jadi saya kalikan ini aja, saya kali 1,4 ketemulah ini. Tapi saya dihujat karena mungkin ada yang kelewatan ya, ketinggalan kereta segala macam. Tapi teman-teman, poinnya di sini, oke lah kita buat hitung-hitungan yang optimis ya. Oke lah kita anggap saya terlalu rendah memberikan valuasinya. Nah, kita akan coba, kita pakai PBV-nya. Sekarang rata-ratanya kita targetnya jangan 2 lah, kita pakai 3,5 atau 4. Optimisnya PBV BRIS nanti setelah merger. Nah, ini bisa kita justifikasi ini rasional. Kenapa? Karena banking sekarang itu kan sudah pada naik nih. Dan sekarang PBV-nya itu kalau kita lihat average subsektornya itu ada di 3,56. Jadi 3,5 sampai 3,4 itu masuk akal. Dan kalau kita lihat lagi, kita pakai stock bid sekarang di sini ya. Ini juga masuk akal banget karena ini 10 tahun ya. Ini gambar grafik PBV Bank The Big Four. Ini selama 10 tahun. Jadi ini BCA, BRI, BMRI, BNI. Kita bisa lihat BCA sekarang 4,79, BRI 2,94. BMRI 1,7, BBNI 1,07. Jadi saya anggap rata-ratanya itu sekitar 3,5. Dan kalau di tahun 2011 kemarin sempat bank itu tinggi-tingginya ya. BCA hampir mencapai 6, BRI 4, BMRI 3, BNI 2, itu ya kita anggap rata-ratanya 4. Jadi 3,5 sampai 4. Itu normalnya ini 10 tahun loh teman-teman ya. Ini adalah grafik yang cukup panjang dan tiba-tiba BRIS entah dari mana, entah berantah, tiba-tiba muncul di sini menyalip semuanya. PBV-nya menjadi sangat tinggi banget. Gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini berarti 3,5 sampai 4 itu sangat rasional. Ya yang nggak rasional ya BRIS aja. Teman-teman masa kalau lihat gambar ini masih nggak lihat
ketidakrasionalnya market itu ada di mana. Harusnya sudah langsung melihat dong dari gambar ini aja. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu, kita bisa pakai 3,5 ini sebagai acuan. Nah, kita kalikan dengan 500. Ketemunya itu adalah sekitar 1,779 atau 1.750 lah. Itu optimisnya ada di situ. Nah, apakah harga sekarang ini worth it? Teman-teman, harga sekarang 3.600-an itu worth it kalau book value-nya bisa meningkat 2 kali lipat. Ya. Jadi 499 ini jadi 1.000, itu baru pas, idealnya ada di harga 3.600 gitu ya. Dan bank untungnya ya, ini untuk investor long term yang panjang banget ya. Untungnya bank itu memang selalu naik ekuitasnya. Ekuitasnya itu selalu naik. Ya kita lihat ya. Kita punya data di sini, BCA. Kita lihat. BCA di sini total equity-nya naik 2 kali lipat, itu membutuhkan waktu hampir 4 tahun, lebih dari 4 tahun ya. 77 ke 143. Kemudian BRI, kita lihat di sini, BRI equity-nya tumbuh dari 97 ke 166 dalam 4 tahun. Ya kalau 5 tahun harusnya 180 pas. Kemudian BNI, kita lihat, equity-nya juga tumbuh dari 61 ke 110, itu butuh 4 tahun. Ke 5 tahun itu berarti 120 pas. Jadi kurang lebih butuh waktu 5 tahun untuk meningkatkan ekuitas 2 kali lipat. Yang artinya kalau teman-teman bisa nahan lebih dari 5 tahun, ya beli aja 3.600 ya nggak masalah. Ya teman-teman tinggal nunggu tahun keempat sudah balik harusnya. Udah di bawah harga wajarnya. Kalau misalnya teman-teman beli 3.600 di tahun ke-6 harusnya harga pada saat itu udah di bawah harga wajarnya. Gitu ya. Dan memang kalau misalnya untuk long term itu nggak masalah kalau bisa nunggu 5 tahun ke atas. Nah kalau yang nunggunya sekarang atau udah masuk sekarang tapi nggak mau nunggu selama itu, apa yang harus dilakukan? Ya teman-teman, acuannya adalah di sini. Teman-teman selama nggak berada di bawah sini pergerakan harga BRI, ya udah nggak usah gatel tangannya untuk beli. Tunggu di bawah sini dulu baru dibeli. Gitu. Nah kalau sekarang udah beli 3.600 harus ngapain ya? Tunggu dulu aja. Kalau di average down sekarang pun ya kemahalan. Kalau turun masih di 2.500 pun di average down masih mahal. Tunggu sampai di bawah 1.700 baru boleh average down. Dan rasionya harus dipaskan juga sehingga ketariknya cukup ke bawah. Nah untungnya ini BRIS ini harusnya equity-nya juga naik ya, equity-nya 2 kali lipat. Jadi kalaupun investor nyangkut di sini nggak masalah, tinggal waktu tunggunya aja diperlama. Harusnya nanti juga bakal jadi worth it. Itu untuk seorang investor. Nah untuk seorang trader gimana? Untuk seorang trader kita harus lihat dulu ya. Nah tapi sebelum saya ngomong soal trader, saya ingin promosi terlebih dahulu buat Ajaib yang sudah mensponsori video ini, yang membuat video ini bisa terwujud. Terima kasih untuk Ajaib, dan saya ingin ngasih tahu teman-teman semua, Ajaib sekarang sudah ada fitur komunitasnya. Jadi teman-teman kalau mau nyari topik di sini, ini sudah enak banget. Ini sudah diklasifikasikan berdasarkan topiknya. Ada yang ngomongin strategi investasi ya secara umum, terus ada yang ngomongin teknikal buat teman-teman yang trader. Ya di sini juga kita bisa lihat analisa-analisa teknikal dari teman-teman yang saling share. Kemudian ada yang fundamental juga di sini. Terus ada yang untuk pemula khusus saham 101 ini untuk pemula, dan ada juga sharing trade. Nah, ini yang cukup lumayan, yang menurut saya cukup bagus, lumayan bagus. Karena di sini kita bisa lihat orang-orang beli apa, teman-teman bisa lihat, nge-share, dan ada alasannya. Jadi ada template-nya ini karena apa, terus ada alasannya. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran lah kira-kira yang lagi trending apa, yang lagi banyak dibeli apa. Itu teman-teman bisa pakai ya fitur ini. Fitur komunitas ini harusnya bisa mensuplai teman-teman semua smart investor informasi. Jadi ini saya bukan berlebihan, tapi ini memang bermanfaat gitu ya. Dan satu lagi, Ajaib juga sudah ada fitur kerjasama dengan TradingView ya, fitur chartnya. Jadi saya juga langsung dari Ajaib dan saya langsung lihat BRIS. Nah sekarang kita masuk kembali ke analisanya untuk para trader. Jadi untuk para trader ya, kita bisa lihat di sini. Ini sudah tinggi banget ya. Jadi yang pertama kita harus klasifikasikan trader yang sudah masuk di bawah. Kita anggap masuk sudah di sini ya. Apa yang harus dilakukan untuk trader yang sudah masuk di sini? Yang harus dilakukan adalah pasang stop loss. Ya, baik itu stop loss atau mungkin bahasa lainnya adalah trailing stop. Jadi teman-teman
Kalau misalnya ini turun agak banyak ya, kita mungkin bisa pakai Fibonacci ya. Di sini Fibonacci retracement ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lihat kalau turun lebih dari 0,618 ini mungkin 3.000-an ya, turun dari di bawah 3.000, teman-teman langsung buang, otomatis buang. Tapi kalau teman-teman sudah beli di sini kan nggak masalah dibuang juga di 3.000 karena cuannya itu sudah ada. Jadi teman-teman cuma mengamankan cuan aja, stop loss itu mengamankan cuan gitu. Jadi teman-teman pasang stop lossnya atau trailing stopnya di bawah level 3.000 juga mungkin sudah aman. Dan kalau nggak sampai 3.000 jebol ya bisa naik lagi, teman-teman tetap dapat untung. Itu yang pertama kalau untuk trader yang sudah ngambil dari bawah. Untuk trader yang sudah ngambil dari atas, apa yang harus dilakukan? Ya teman-teman, kalau ngambil dari atas di misalnya kita anggap 3.600 ya. Ya teman-teman pakai aja kira-kira teman-teman mau cut loss di level berapa persen. Kita anggap 10% dengan contoh. Ya udah, turun di bawah 3.430 buang, nggak ada cerita, rugi dikit nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman bisa muter lagi, smart investor semua bisa muter lagi duitnya, karena tujuan trading itu adalah untuk dapat duit cepat dan besar, jangan sampai nyangkut. Karena kalau nyangkut nggak bisa diputar uangnya, gitu ya. Jadi buang, mending ambil saham lain, atau kalau nanti turun sudah bisa masuk lagi. Itu untuk yang sudah masuk di sini. Nah, yang kalau belum masuk seperti apa? Tunggu breakout saja atau tunggu koreksi agak dalam banget. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, kalau misalnya dari sini juga nih ya. Nah, potensinya memang ya kalau secara trading, secara Fibonacci ini kita bisa lihat kalau ini ditembus bisa ke arah 5.000. Bisa kalau ini ditembus. Ya, jadi ya udah sekalian tunggu 3.800 ini ditembus baru beli, berharap sampai ke 5.000. Itu buat yang belum beli, atau tunggu koreksi agak dalam lagi gitu ya. Pokoknya kalau trading teman-teman fokusnya satu, jangan sampai jadi yang paling terakhir megang gitu ya. Jadi fokusnya itu aja, jadi amankan posisi teman-teman semua, strateginya untuk mengamankan diri nge-trade di saham ini itu harus bagus gitu ya. Oke, episode kali ini itu aja, harusnya memberikan gambaran kira-kira semua orang harus ngapain ya, baik investor, trader, long term, terus kemudian yang baru masuk, yang belum masuk harusnya sudah saya jawab semua. Itu aja, semoga bermanfaat karena hidup harus seimbang, cerdas dan tetap. Oh ya, belum. Jangan lupa juga follow IG saya. Oke, itu aja. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.